Shalom, ICFers. Kali ini kita masih membahas di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15, yang berbunyi di sana, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang menjadi fokus kita pada saat ini adalah kata usahakanlah. Saya teringat dengan kejadian yang terjadi di 3 minggu yang lalu. Saya melihat di sana ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, dan kemudian dia sedang memohon kepada petugas di rumah sakit supaya anaknya ini bisa masuk emergency room, kemudian bisa dirawat di sana. Tapi yang terjadi kondisinya itu adalah rumah sakitnya penuh, emergensinya penuh, sehingga petugas mengatakan, "Ibu, maaf, ini tidak bisa, Bu, karena ruangannya juga penuh, Bu." Tapi sang ibu ini dengan menangis dan memohon terus kepada petugas, tolong untuk minta diupayakan, tolong untuk berusaha supaya anaknya ini bisa dirawat di sana. Kejadian ini kemudian memakan waktu, sehingga ketika saya melihat sekitar 30-40 menit kemudian, anak ini bisa masuk ke emergency room, kemudian dirawat di sana. Dari kejadian itu, saya teringat dengan kata usahakanlah ini. Ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, usahakanlah, Paulus menyadari bahwa itu bukanlah seperti tindakan membalikkan telapak tangan. Ada sesuatu yang perlu diupayakan. Di sana ada sesuatu yang harus dikejar. Dengan melihat kejadian dari sang ibu ini yang berhadapan dengan petugas rumah sakit, ada 2 hal yang saya lihat, dan ini berkaitan dengan kata usahakanlah. Yang pertama, fokus. Kata fokus. Kenapa? Karena sang ibu ini, dia fokus kepada tujuan. Dia tahu tujuan yang ingin dia capai. Dia tahu anaknya ingin segera untuk dirawat dan supaya bisa sembuh. Sehingga sang ibu ini berupaya, bukan sekedar hanya nangis-nangisan, tapi karena merindukan supaya tujuan anaknya ini sembuh, itu bisa tercapai. Sang petugas pun juga menunjukkan demikian, fokus. Dia ingin menolong semua orang. Dia berusaha mencari cara bagaimana memfasilitasi sang ibu ini, sehingga akhirnya meskipun dalam jangka waktu 30-40 menit, meskipun akhirnya mungkin dalam sebuah keadaan yang segala serba terbatas, anak ini bisa masuk dan kemudian bisa mendapatkan perawatan. Ini diakibatkan apa? Kata usahakanlah itu mengandung kata fokus kepada tujuan. Dan yang kedua, mengingat Paulus juga mengatakan kepada Timotius, Timotius, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Maka apa yang harus dilakukan? Harus ada kegigihan di sana. Harus ada ketabahan di sana. Harus ada upaya yang ulet, yang gigih untuk mencapai pada tujuan, menghadapi sebuah rintangan-rintangan yang ada. Namun usahakanlah ketika engkau jatuh, bangun kembali, jatuh, bangun kembali, jatuh, bangun kembali. Usahakanlah mengandung sebuah pengertian bahwa adanya juga kekuatan yang akan menopang. Ketika jatuh, maka ada kekuatan yang akan menopang pribadi kita. Paulus mengatakan usahakanlah bukan berarti Timotius menjalaninya dengan kekuatan sendiri, tapi ada juga kekuatan Allah yang bersama dengan dia. Terlebih karena tujuannya adalah untuk membawa jiwa-jiwa mengenal kebenaran yang sejati, kebenaran yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita usahakanlah dengan 2 poin yang tadi. Fokus dan juga kegigihan itu ada menyertai dalam setiap tindakan-tindakan kita. Tuhan memberkati kita semuanya.